Kompas Malam kami lanjutkan saudara dengan informasi terkait dengan anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan, Hugua, yang meminta agar praktik money politik dalam kontestasi pemilu ini dilegalkan. Hugua menyebut aturan money politik harus dibatasi dalam PKPU. Hal ini dilontarkan dalam rapat Komisi 2 DPR dengan Bawaslu, KPU, Mendagri dan juga DKPP di gedung DPR pada Rabu siang. Komisi 2 DPR fraksi PDIP, Hugua meminta agar praktik politik uang ini dalam kontestasi pemilu dilegalkan. Namun menurutnya usulan money politik harus dibatasi dalam PKPU. Misalnya ada batasan uang sebesar 20.000, 1 juta atau 5 juta rupiah. Bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini. Tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas. Dan bahasanya dilegalkan saja, batas berapa? Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum 20.000 atau 50.000 atau 1 juta atau 5 juta. Usulan agar money politik atau politik uang ini dalam kontestasi pemilu dilegalkan dan diatur dalam aturan KPU, saudara. Usulan ini pun tentu menuai banyak reaksi begitu. Lantas apa alasan akhirnya usulan ini mencuat? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bang Ray. Yo, selamat Tadi malam. sudah kita dengarkan ya apa yang disampaikan oleh Bang Hugua ini. Menurut Anda nih, ini hanya usulan yang betul-betul serius atau sekedar ya sarkas saja nih? Iya, bisa dua-duanya menurut saya ya. Bisa itu usulan yang serius, tapi juga ini sarkasme gitu ya. Nah, jika itu merupakan usulan yang sangat serius, ya tentu saja itu usulan yang sangat buruk bagi demokrasi kita gitu. Tapi kalau itu usulan yang bentuknya sarkasme, ini mungkin semacam kritikan pada dua hal. Pertama adalah merajalelanya pembagian bansos pada Pilpres 2024 yang lalu, kenyataannya kan tidak bisa dibuktikan oleh bahkan Mahkamah Konstitusi gitu ya. Atau yang kedua, pada prakteknya kan di banyak lembaga survei menyebut terjadi praktek politik uang yang makin meningkat. Tetapi hampir boleh disebut laporan tentang praktek politik uang ini relatif sangat kecil ya di penyelenggara pemilu itu. Nah, kalau keduanya akhirnya kenyataan, satu segi misalnya sulit membuktikan praktek politik uang ini di pengadilan, bahkan di Mahkamah Konstitusi yang Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan tidak terjadi. Sebut saja misalnya seperti pembagian bansos yang kemarin itu gitu. Nah, yang kedua adalah kenyataannya sulit bagi Bawaslu untuk mengikat ya atau menjadikan kasus satu praktek yang disebut dengan politik uang gitu. Seperti yang disampaikan tadi ya oleh Bang Hugua, ini sebuah keniscayaan, ini money politik ini sudah kalau nggak ada uang itu nggak bisa milih begitu. Nah, ada dua perspektif tadi ya, sebuah sarkasme begitu atau memang ini sebuah usulan yang serius ini. Saya ajak dulu ya Bang Ray dan juga pemirsa Kompas TV untuk mendengarkan lagi ini keterangan lebih lengkap dari anggota DPR fraksi PDIP Bang Hugua terkait dengan usulan legalkan money politik berikut ini. Dengan istilah kos politik atau dana kampanye, tidakkah kita legalkan ini barang? Sehingga bisa kita laporkan menjadi kegiatan yang bisa dilegalkan di dalam praktek pemilu kita. Karena kalau kita larang juga terus pelaksanaan secara masif, lalu bagaimana penyelesaiannya? Saya memang menyadari itu bahwa betapa barang ini kita larang terus, tapi kenyataannya memang di hadapan mata dan tidak berdaya siapapun. Jadi sebetulnya kita cari satu terobosan. Harus cari terobosan daripada tidak dilegalkan terus, diharamkan terus, tapi dilakukan, kan ini persoalan yang memang tidak akan ada ujungnya. Nah, tadi kita pun sepakat para penyelenggara dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tadi
bahwa kemungkinan ada revisi undang-undang pemilu ke depan. Bahkan saya termasuk yang mengusulkan juga kenapa kita tidak kembali kepada pola di mana supremasi partai politik dikembalikan 100%. Nah itu tadi pernyataannya lebih lengkap lagi gitu ya di program Sapa Indonesia Malam gitu. Anda membacanya lebih kemana ini setelah mendengarkan penjelasan lengkap dari Bang Hugo tadi? Ya ada semacam nada putus asa ya terhadap praktek politik uang yang begitu merajalela di dalam pelaksanaan pemilu kita gitu. Nah dan menurut beliau saking merajalelanya dan tidak ada penegakan hukum atas praktek politik uang itu, daripada terus ribut-ribut soal ini praktek politik uang, tapi kenyataannya nggak ada yang dapat kena sanksi dari praktek politik uang itu, ya dilegalkan saja. Gitu. Nah, saya kira pada tingkat tertentu ini semacam keputusasaan beliau ya terhadap situasi ini. Situasi memang di mana kita melihat tidak ada upaya yang betul-betul serius ya untuk menegakkan hukum pemilu yang berkaitan dengan praktek politik uang, kecuali hanya sebatas jargon. Ya, jargonnya itu adalah ya berantas praktek politik uang, Lalu setelah terjadi beberapa kasus yang berhubungan dengan praktek itu, yang terjadi adalah saling setidaknya ya baik di polisi maupun di Mahkamah Konstitusi dinyatakan nggak bisa terbukti gitu. Nah, perlu kita ketahui ya menurut saya ya, praktek bansos ini tentu saja jauh lebih besar implikasinya terhadap pemilih dibandingkan dengan praktek politik uang yang itu tadi misalnya 1 juta, 2 juta gitu ya. Nah, kalau bansos sendiri yang nyata-nyata dapat mempengaruhi efek elektoral tapi dilegalkan, apa yang membuat politik uang yang dilakukan oleh para kandidat menjadi salah, kira-kira begitu tuh yang ingin disampaikan oleh Bung Kagua gitu ya. Jadi ada sarkasme tapi di situ ada usulan yang harapannya bisa di follow up begitu ya dalam rapat dengan anggota dewan ini. Nah, Anda melihatnya ke depannya usulan ini akan dibawa kemana? Iya, kalau itu di PKPU saya kira tidak ya, karena jelas di dalam undang-undang pemilu itu semua praktek yang berhubungan dengan politik uang itu tidak dilegalkan gitu ya. Nah, itu bukan soal berapa, itu soal upaya untuk menarik suara dari masyarakat dengan memberi sejumlah ya uang atau materi kepada para pemilih gitu. Itu nggak ada ketentuan soal berapa besar dananya gitu. Segala upaya. Nah, justru karena definisi ini pula yang membuat menurut saya praktek politik uang itu cenderung sulit ditegakkan oleh aparat dalam ini Bawaslu yang nanti berhubungan dengan pihak kepolisian, karena bagaimana menghubungkan antara pemberian uang dengan kenaikan elektabilitas, kesulitan itu pula yang kemarin itu dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi mereka akhirnya mungkin buat keputusan tidak ada bukti yang cukup kuat antara pembagian bansos dengan kenaikan elektabilitas dari paslon tertentu. Memang di situ tingkat kesulitannya. Gitu. Oke, kita nantikan ya ini Bang Reni ke mana arah dari usulan anggota DPR yang terkait dengan ingin melegalkan politik uang ini. Terima kasih Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani telah bergabung dan memberikan perspektif jadi Kompas Malam. Salam sehat Bang Ray. Sama-sama.